Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, good afternoon everybody. Gimana apa kabarnya sore ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Apakah ada Alhamdulillah, sehat, yang Pak. apakah apakah ada yang menggerutu? Tadi pagi sudah Zoom, sore Zoom lagi. Tidak, Pak. Insya Allah tidak. Insya Allah. Ya, iya. Jadi kalau kita sudah mulai Zoom sore-sore besok kita nggak usah Zoom lagi ya. Nanti kita ketemu Zoom-nya lagi, virtual classroom-nya lagi hari Senin ya. Oke, Alhamdulillah. iya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke agenda ketiga. Agenda ketiga, walaupun Bapak Ibu hari ini masih mengerjakan tugas asinkronis, tapi ya karena besok itu saya berhalangan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ya sudah menerima invitation letter-nya dari saya. Sudah Pak. Sudah, oke. Pak. Saya nantikan kehadirannya. Iya. Di depan, Pak ya. Iya, yang dari Muratara Pak Heru, yang dari Iya, Pak. Musirawas, tidak ada alasan untuk tidak hadir ya. Iya, Pak. Dekat, Pak. Iya, Lahat dengan Oku Selatan saja hadir, apalagi yang Muratara dengan Musirawas ya. Iya, Pak. yang Saralangun Bu Dokter, siapkan armadanya Bu Dokter. Dekat itu, Pak. Oke, ya Dekat dekat. itu, Pak. Sejam setengah, Pak. Nah itu, bukan tidak ada alasan ya Pak Heru ya. Iya, Pak. Dekat itu. Tetangga kami itu, Pak. Saralangun itu. Iya. Allah Pak. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, nanti selama 3 hari ke depan, mulai dari Sabtu, Senin, Selasa, 3 hari kita ya. Sabtu, Senin, Selasa, Bapak Ibu nanti akan ditutori oleh saya di agenda ketiga, di pembelajaran e-learning untuk agenda ketiga. Nah, seperti Bapak Ibu saya ulas sedikit, seperti Bapak Ibu ketahui adalah bahwa di pembelajaran e-learning kita atau distance learning kita, Bapak Ibu, ada dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama apa yang disebut dengan sinkronus dan yang kedua apa yang disebut dengan asinkronus. Untuk yang sinkronus Bapak Ibu pembelajarannya melalui virtual classroom, sedangkan asinkronus Bapak Ibu tetap ditutori oleh saya sebagai widya suara pengampunya, tapi kita menggunakan media yang lain. Jadi Bapak Ibu kayak semacam belajar mandiri, tapi walaupun Bapak Ibu belajar mandiri, insya Allah saya akan standby seandainya Bapak Ibu menemui kesulitan atau you have something to do when you doing the assignment. Ya, mungkin ada kesulitan ketika melakukan tugas-tugasnya, silakan kontak saya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi selama kurang lebih 3 hari ya, 3 hari ini Bapak Ibu akan ditutori oleh saya di agenda ketiga, ya. Oke. Iya, Pak. Iya. Sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Jadi di agenda pembelajaran kita, di desain pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu, di pembelajaran agenda ketiga ini, yang pertama kita adalah perkenalan singkat dan membangun hubungan keakraban sesama peserta dan bidai suara. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman, Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu ketika mempelajari agenda ketiga pada saat distance learning, pada saat self learning atau belajar mandiri. Dan yang selanjutnya adalah overview agenda ketiga dari Widya Suara sekilas. Saya akan mengoverview agenda ketiga. Dan kemudian yang keempat adalah penjelasan tugas. Setelah overview penjelasan tugas, kalau waktunya masih memungkinkan, karena kita punya 2 jam pelatihan, 1 jam pelatihan 45 menit, artinya kita hanya ada waktu 90 menit. Jadi kita mulai dari jam 4, insya Allah nanti kita berakhir pada 5:30 ya, 5:30 nanti. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke desain pembelajaran pertama, yaitu perkenalan singkat. Karena ini baru pertama saya masuk di kelompok Bapak Ibu, di kelompok 3 ini, maka saya perkenalkan singkat. Itu ada nama saya cukup singkat, 1 kata ya. Kemudian ada email saya. Kemudian di bawahnya itu ada nomor HP atau nomor WA yang bisa Bapak Ibu hubungi. Ya.
Oke. Nah, itu sedikit perkenalan singkat dari saya berhubungan dengan eh, tugas saya sebagai tutor di agenda ketiga kelompok ketiga ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, di kelompok ketiga ini ada berapa? Ada 10 orang ya. Ada 10 orang betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu orang belum masuk ya. Oke. Siapa yang belum masuk Bapak Ibu? Di kelompok 3 kayaknya sudah semua ya. Satu yang belum masuk ya. Ya, nggak apa-apa, nanti kita sambil jalan saja. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, nama, asal, dan jabatannya. Asal unit kerjanya dan jabatannya. Mungkin dimulai dari Pak Saifullah. Pak Saifullah Aprianto, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Saril. Perkenalkan, nama saya Saifullah Aprianto dari Kabupaten Lahat, unit organisasi Sekretariat Daerah bagian sumber daya alam, Pak. Oh, di Sekretariat Daerah di bagian sumber daya alam ya Pak ya? Iya, Pak. Oke. Oh, ini beda dengan Pak Aprianto ya? Beda ya? Apriansa? Apriansa di kelompok 2 Apriansa kan? di Adpem, Pak. Oke, oh, administrasi pemerintah. Pembangunan. Pembangunan, administrasi pembangunan. Oke. Iya. Ya, Oke. terima kasih, Pak. Pak Saifullah ya, Pak Saifullah. Lanjut kita ke Pak Darwis, silakan Pak Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama kami Darwis Salim, jabatan Camat Kikim Barat dari Kabupaten Lata. Kikim Barat ya Pak ya. Oh, Ya. sama dengan Pak Saifullah asalnya dari kepemerintahan Ya, betul. Kabupaten Lahat. Oke. Kikim Barat bukannya camannya Pak Pukatul Hadi, Pak? Bukan ya? Bukan Pak Pukatul Hadi, itu kecamatan di Kikim juga kan? Kikim Pak Timur. Oh, Kikim Timur. Kikim Timur, Pak. Oh, Pukatul Hadi ya, Pukatul Hadi ya. Kikim Timur, betul, Pak. Iya, oke. Dia PKA-nya di sini. Betul, Pukatul Hadi. Waktu itu PIM 3 dia. PIM 3 di sini. Oh iya, Pak. Iya. Kebetulan saya coach-nya waktu itu. Tahun kemarin ketemu lagi kita, tapi dia tidak lagi sebagai peserta, dia sebagai mentor. Waktu itu dia mentor Pak Fiji Hadrauni. Dan saya coach-nya Pak Fiji. Jadi ketemu lagi. Sama ya? Iya. Ya. Oke. Thank you Pak Darwis. Jadi Ya, Pak, pada sama-sama, Pak. tinggalnya di Bunga Mas ya Pak Darwis ya? Atau di Lahat? Kami tinggal di tebing, Pak, karena lebih dekat, Pak, aksesnya, Pak. Oh, lebih dekat ke tebing. Iya. Ya, 12 menit, Pak. Oh, lebih dekat ya? Iya. Jadi Bapak cari duitnya di Kikim, di Lahat, uang duitnya di Palawang ya? Siap. Iya, Bapak nyari duitnya di Kabupaten Lahat, tapi uang duitnya di Palawang ya? Iya, beruntung sekali orang Palawang ya. Oke, thank you Pak Darwis. Next Pak Ya, Marzuki. sama-sama, Pak. Ya. Silakan Pak Marzuki. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Marzuki Usman. Alhamdulillah sekarang posisi Camat BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Tinggal beralamat di Kota Lubuk Linggau, di Waterpang, Pak, Kelurahan Waterpang. Waterpang. Jadi tidak ada alasan tanggal 16 kita nggak ketemu Pak ya? Ya, Waterpang Pak. dekat dengan Waterpang dekat dengan Hotel Smart ya? Ya. Terima kasih Pak. Oke, di Waterpang Pak. Di Waterpang yang di Junaidi TKR atau yang Waterpang arah ke Waterpang ya Pak? Di Jalan Junaidi, Pak. Oh, Jalan Junaidi. Oke. Bukan Kali Kesik ya? Dekat rumah Pak Wawako, Pak. Oh, di Beringin. Dekat Ya. Beringin Pak ya? Oke. Thank you Pak Marzuki. Tapi Pak Marzuki di Musirawas Pak ya? Ya, Pak. Di Musirawas. Camat Cecar. Kalau sini orang Cecar ya Pak ya? BTS Ulu Ya. Cecar. Apa sih Pak kepanjangan BTS Ulu? Ya, biasa-biasa saja Pak. Daerah konflik pertanahan sering terjadi di PT Sulu. Berebut dengan ini ada Pak Darwis ya? Berebut dengan Pak Lawang, Pak. Oh, bukan dengan Pak Darwis, tapi di situ kan perbatasan dengan Pak Darwis kan, Lahat kan? Iya, perbatasannya Lahat, Pak Lawang. Oke. Tapi dengan Pak Darwis damai-damai saja. Damai ya, ya. Apalagi ini satu kelompok, satu angkatan Pak ya. Iya, jadi bukan berebut
berebut tapal batas dengan Pak Darwis ya, dengan Bukan. Pak Lawang ya, bukan dengan Lahat ya. Pelawang. Oke. Oke, thank you Pak Marzuki. Next Pak Uskur Faizin. Ini saya udah lama kenal nih sama Pak Uskur nih. Nah, ini ada nih. Tunggulah dulu, kawan Pak. Hitung berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sikok lagi gitu. Syukur, momen syukur. Kembaran Mbak Ati. Baik, Coba kita aku lanjut. telepon dulu. Mohon maaf tadi saya terlempar. Iya, karena di sini mati lampu, terpaksa saya robah dulu menggunakan paket data saya. Ya, karena mati lampu otomatis wifi saya lagi di rumah, otomatis ya dia wifi-nya juga mati kan. Jadi saya menggunakan paket data. Jadi mohon maaf tadi terlempar, syukur alhamdulillah terlemparnya tidak sampai cedera. Iya, terlempar dengan mesra. Iya. Ya, tadi kita sampai ke Pak Uskur. Silakan Pak Uskur. Ya, saya kayaknya familiar dengan Pak Uskur ini ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi baru keluar dari Zoom kelompok 3, jadi agak terlambat. Ya, nggak apa-apa Nama Pak Uskur. Uskur Faizin Pak. Mhm. Kerja di Dinas Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan Kabupaten Pak ya. Mesir Utara. Oh. Iya. Oh, sebagai apa? Sekretaris Pak? Atau sebagai Iya, Pak. kepala dinas? Nah, Pak, kemarin ada 4 bulan waktu di Dinas Perhubungan PLT. Oh, oke. Ya. Sekarang gantinya Pak Syukur. Oh, gitu. Mungkin karena Pak Uskur seling berhubungan, maka dipindahkan ke ketahanan pangan ya. Biar tahan gitu ya. Ini sekarang diganti oleh Pak Syukur, tapi belum masuk kayaknya. Pak Syukur di kelompok kita juga, kelompok 3 juga. Ya, tadi ada rapat dengan Bupati katanya Pak. Oke, that's okay. Oke. Ya, baik, thank you Pak Uskur. Waktu itu PIM 4 ya kita ketemu ya Pak ya. Iya Pak. Terus sebelum PIM 4 kita juga pernah ketemu Pak ya. Di mana Pak ya? Enggak ya, bukan ya. Iya. Oh, enggak Pak ya. Iya, mirip saja. Oke. Baik, thank you Pak Uskur. Ya. Oke, kita lanjutkan next Pak Heru. Pak Heru, silakan Pak Heru. Pak Heru dari mana? Oke Pak, terima kasih kesempatannya. Hmm. 200 Pak. Saya perkenalkan diri Pak, nama saya Heru Fahrudin Faiz, saya Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Musirawas Utara. Saya berdomisili di Lubuk Linggau Pak, di Kelurahan Tabak Lestari. Oh, Tabak Lestari. Oke. Di Perumnas Tabak Lestari itu ya Pak ya? Ya Pak. Oke. Ya. Sama dengan Pak Darwis ya Pak Heru ya. Cari duitnya di Muratara, uang duitnya di Linggau ya. Ya Pak, karena dulu kerjanya di Linggau Pak. Oh gitu. Kok pindah Ya ke Muratara? dulu saya Kenapa Pemda Pak? Linggau. Dulu disuruh sama adik sepupu, jadi ayolah kita balik ke dusun dulu kata. Oh gitu. Bantu dusun dulu kata dia. Iya, jadi ingat ini Pak Heru. Ya mungkin kalau gimana Pak? Ya kalau dusun nanti sudah maju, saya kembali Pak. Oh gitu. Oh. Iya. Sama kayak lagu daerah Linggau Musirawas itu ya, Mangun Dusun ya. Bangun Iya. dusun Pak. Iya, kan ada lagunya Mangun Dusun kan? Ada Pak, bangun dusun. Iya, Mangun Dusun. Nah, itu. Bahasanya mirip bahasa Saling itu Pak Darwis bahasanya.
Ya, kalau orang sini banyak bahasa cul. Oke, iya. Oke, thank you Pak Heru. Pak Heru dari Dinas Perpustakaan ya. Iya. Ya, Pak. Biasanya kalau orang-orang Dinas Perpustakaan ini pintar-pintar ya. Karena dia sering baca. Iya, ya Pak Darwis ya. Setiap hari dia bertemu dengan buku kan. Oke. Iya. Oke, lanjut Pak Marzuki. Sudah Bu Farida. Bu Farida gimana Bu Farida? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Hasibuan, Pak, Mhm. dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat, Pak. Oh, Kepala dari Lahat. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan. Ya, dari Lahat, Pak. Oh, Bapak Ibu dari di Lahat ya Bu Farida ya. Oke, Ya, Pak. Ibu Kepala Kabid Penyuluhan Bu ya. Ya, benar, Pak. Jadi Ibu sering memberikan penyuluhan Bu ya. Siap, Pak. Sering. Iya. Ngomong-ngomong Ibu sendiri pakai KB nggak? Hah? Pakai, Pak. Oh ya, artinya tidak hanya memberikan penyuluhan, Ibu langsung praktek. Benar. Karena harus jadi contoh, nggak sekedar ngomong, Pak, tapi kita juga Oh gitu. melakukan. Iya, 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 iya. Bagus, bagus, bagus. Iya, Oh, biar yang siap. yang diberi penyuluhan percaya ya. Ini yang penyuluhnya aja langsung gitu ya. Ya. Karena Iya. supaya bisa menjelaskan juga efeknya, Pak. Jadi dari pengalaman kita sendiri. Oke, ya kan Ya, lebih pengaruhnya. bermakna Bu ya, lebih. Iya, benar. Oke, Bu Farida. Thank you. Next, Ibu Linda, Terima gimana Bu kasih. Linda? Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama saya Linda Triana Pak, Hmm. di Inspektorat Daerah Muratara. Saat ini sekretaris Pak. Oh, di Sekretaris Inspektorat Bu ya. Ya, Oke, Inspektorat Muratara. Tahun berapa itu pernah dari kami ada Prajab, banyak sekali dari Inspektorat Muratara waktu itu Bu. Ya, CPNS-nya. Iya, ada yang iya calon Pak. auditor, ada yang calon auditor, Iya, calon apa itu. Ya. ya. Oke, baik. Makasih Bu Linda. Sudah lama di Inspektorat Bu Linda? Alhamdulillah Pak, dari awal bersama dengan Pak Elpandari dulu Pak, 2014. Oh, dari bersama Pak Sekda ya? Iya, Iya, itu Pak Sekda itu dulu WI dulu. iya, Iya, teman seperjuangan saya itu dari Diklat Sawit di Bogor, terus sama-sama pengangkatan pertama WI pertama Lubuk Linggau. Iya, ternyata dia cari pengalaman lagi. Kalau saya iya tetaplah Pak. di WI saja. Oke. Ya, Mas, beliau dulu waktu di inspektorat juga pernah ditawari di KPK, Pak. Pernah dulu di Hmm, tahun 2016. Ya, kami di pertama WI itu 2009. 2009. Iya, WI pertama di Lubuk Linggau. Jadi tinggal saya iya. sendiri nih yang WI pertama di Lubuk Linggau. Dulu ada Pak Rozali ke Muratara juga. Iya. Ada Iya, lagi Pak. Pernah itu WI sekretaris juga. inspektorat, iya. Memang Iya. kayaknya dari Lubuk Linggau, Bandiklatnya banyak di inspektorat, Pak. Mungkin suatu Hmm. saat Bapak bisa, apa ya, jadi orang nomor satu, Pak. Kayaknya mungkin di Muratara berharap. Kayaknya seperti itu memang Pak, karena ngapa? Pak Sekda Hmm. tuh selalu memberi apa ya Pak ya, Hmm. kebanggaan lah bahwa di Pandiklat itu is the Hmm. best lah Pak gitu, is the best lah Ya, SDM-nya gitu nah. ya, ya itu Gitu. karena didikan lingkungannya juga Bu, baru lingkungan juga. Ya, Iya, waktu itu kami ya pertama sekali WI dan yang sekarang yang WI yang pertama sekali itu tinggal saya sendiri Bu. Saya ditinggalkan sama teman-teman. Iya, iya yang Pak ya. yang WI yang sekarang itu rata-rata yang di bawah saya. Kalau kita bicara senioritas ya masih juniornya Bu. Iya, kalau saya yang WI tertua ya, nggak pindah-pindah kayaknya. Iya, apalagi kalau sekarang saya sudah mulai memasuki dunia putih, ya tambah mantap di WI Bu. Iya, ini cirinya sudah memasuki dunia putih ini.
Iya, kalau yang belum ada putih-putih artinya dia masih di dunia hitam. Belum mulai masuk ke dunia putih ini. Iya nggak Ya Pak Pak, Daris? casingnya Siapa? Pak. Ya Pak. Iya, Pak Uskur ya nggak Pak Uskur, Pak Kalau Basuki ya. begitu ingin cepat-cepat ke fungsional, Pak. Oh, gitu. Biar masuk dunia putih juga Biar Pak ya dunia Pak Uskur. putih. Iya, tidak masuk ke tidak apa dalam dunia hitam terus ya. Iya, iya, Oke, iya. baik, thank you Bu Linda from Muratara, Bu Dokter Hanum, ini dari Sarolangun ini, temannya Bu EN ini kayaknya. Iya, ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi. saya bertugas di Rumah Sakit Umum Khatib Hussein, Sarolangun, Pak, sebagai kabit kemedikan, Pak. Oh, Dulunya itu kabit layanan ya, Pak. Diganti kabit Jadi kemedikan Bu ya, iya, nomenklaturnya sekarang ya. iya ganti, Pak. Tahun Membuat kemarin rancu ada juga yang sih, nyari Pak. itu siapa Bu? Dokter apa tahun kemarin? Oh iya, Pak Al-Muksinin, Pak. Ya Pak Al-Muksinin ya. Mana ada sekarang? Ya, masih kabit keperawatan, Pak, dianya. Oh, dia yang selalu merawat itu ya. Itu kadang-kadang yang membuat kita bingung ya kan, Pak. Kabit keperawatan dengan kabit kemedikan itu yang membuat bingung kadang-kadang, Pak. Karena kan Mirip Bu ya? tugasnya hampir sama, iya. Oh, Karena gitu. kalau kabit keperawatan dia berhubungan dengan perawat. Oh, Jadi kan kalau medik kalau medik kayak ke saya perawatan. dokternya. Oh, ke dokternya. Iya, Oh. gitu. Jadi memang sebenarnya enaknya kayak dulu aja, Pak, nomenklaturnya. Bingung ya, Bu ya. Agak mirip-mirip ya. Iya. Iya. Tapi Ibu tidak merawat-rawat kan? Enggak, Pak, saya Oh, di nggak merawat. manajemen. Oh, oke, saya kira Ibu yang merawat-rawatnya. Ya. Kalau Ibu Pak, mau dulu. merawat kayaknya ini Pak Darwis, Pak Marzuki mau juga tuh dirawat sama Bu Dokter katanya. Iya, boleh, Pak. Nah, tuh, boleh tuh. Perawatan. Kalau sakit-sakit ya. Kalau sakit-sakit ya, Pak. Iya, kalau pegel-pegel kali, Pak. Oh, pegel-pegel. Iya. Tapi bukan dompet yang pegel-pegel, Bu. Kayaknya jangan. Bapak-bapak di sini nggak ada yang pegel-pegel kayaknya dompet ya. Iya, jangan sampai ya, Pak. Iya. Oke, thank you Bu Dokter. Panggilannya Bu Dokter apa? Bu En. Bukan, saya dipanggil biasanya Riri, Pak. Oh, nggak Bu sesuai Riri. dengan nama panggilan. Oh, gitu. Nama aslinya. Iya. Gak apa-apa, Pak, dipanggil yang enak aja. Wirza juga nggak apa-apa. Oke, ya. Ya, Kak, saya lebih senang kalau manggil itu nama panggilan biar kelihatan lebih akrab ya. Iya. Oh, Bu Riri ya. Oke, Bu Riri. Kalau saya kadang dipanggil yang ujung itu, Bu. Nah, itu singkatan, Bu. A-nya di depan, R-nya di belakang. Ah, gitu. Jadi Iya, kayak Ariel Peter Pan ya, Pak. Peter Pan. Ya, Ariel Peter Pan. Berarti, Pak. Gimana Pak Heru? Berarti Peter Pan Pak Ariel. Oh, gitu ya. Iya. Tahu aja Bapak yang ganteng. Oh, itu namanya, Pak. Nah, ayo siapa yang ngomong tadi? Pak Darwis ya? Jangan-jangan punya koleksi ya? Darwis. Jangan-jangan Pak Darwis punya koleksinya ya? Ayo ngaku Pak Darwis. Iya, ngaku Pak Darwis punya koleksi ya. Enggak, maksudnya kalau punya koleksi bagi-bagi Pak Heru gitu, bagi-bagi Pak Saifullah gitu. Mungkin berminat juga dia. Oke, baik, thank you Bu Riri. Next terakhir Ibu Evita, silakan Bu Evita. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Evita Winda, bertugas di Dinas Sosial sebagai Kabid Rehab Sosial Pak. Di mana di itu, Oku Bu? Selatan. Oh, Ibu dari Oku Selatan. Oku Satu Selatan. lagi siapa? Iya. Lagi siapa Bu dari Oku Selatan, Bu, selain Ibu Evita? Yang di kelompok Bu 3. Eni Zakiah. Yang di kelompok 3. Zakiah. Enggak, cuma saya sendiri. Saya sendiri gitu. Pak di Oku Selatan, yang 3. Oh gitu. Ya. Iya. Sabar Bu ya, Ibu sendiri Oku Selatan ya. Sabar menghadapi godaan dari anggota kelompok 3 ini ya. Iyalah. Pisah dengan kawan Pak. Oke. Tapi nanti di agenda keempat kita dibagi lebur jadi satu kelas besar Bu. Ya, nanti di agenda keempat. Ya, Pak. Ya. Jadi untuk pembagian kelompok ini juga dikhususkan pada saat
e-learning untuk pembelajaran agenda 1, 2, dan 3. Di agenda 4 di klasikal juga tidak ada lagi dibagi kelompok-kelompok, tapi langsung ke kelas besar, kelas angkatan. Oke. Oke, Sudah berapa banyak yang Ibu rehab pengalaman Ibu sebagai kabit rehabilitasi? Sudah tidak terhitung lagi, Pak. Oke. Sudah banyak. Tadi aja dari satu, Pak, korban banjirnya ternyata ODGJ. Oh gitu. Iya. Yang korban selamat itu, Pak. Yang banjir ini, Bu, ya banjir di Muara Kisam ya? Muara 2 Kisam ya? Iya, di Muara 2 Kisam, Pak. Iya. Iya, saya baca beritanya itu. Terus kemarin ya terjadi juga kebakaran, Pak, di Mekakau. Mekakau itu daerah mana, Bu? Mekakau itu daerah Ranau, Pak. Oh, Banding Ranau. Agung, Ranau. Oh. Satu Iya. lagi apa, Bu? Warku apa namanya? Warku ya. Ranau Selatan. Ranau Selatan Iya. ya. Warku. Ya. Iya. Saya pernah ke Ranau Iya, masalahnya, Pak. Bu. Iya. Oh, sekarang udah bagus, Pak. Ke Ranau lagi, Pak. Nanti, Pak, ya. Boleh. Waktu itu saya bersama dengan peserta Latsar dari Oku Selatan. Ya, jadi ada 10 orang yang saya coachnya. Jadi pada saat coaching bimbingan mereka coach kita ke Danau Ranau aja, coach bimbingannya oke, kata saya. Malahan banyaklah healingnya dari bimbingannya. Makan-makan, mandi di Pantai Pelangi itu. Iya, Pak. Main banana boat. Iya. Iya, ternyata banyaklah healingnya daripada bimbingannya. Oke, thank you Ibu Evita. Ibu Evita Sama-sama, Pak. nanti ajari saya resep barjigor ya, borjigor Ibu ya. Gibor-gibor. Ya, Beres, borjigor. Pak. Iya. Nanti kita di Linggau ketemu, Pak, ya. Iya. Pak Heru tahu masakan borgibor, Iya. Pak Heru? Pernah dengar masakan borgibor? Masakan khas Oku Selatan, Pak. Iya. Belum, Pak. Belum ya? Sejenis apa? Belum pernah dengar, Pak. Sejenis apa itu, Bu Evita? Borgibor itu, Bu, ikan dikasih tempoyak yang difermentasi. Kayak pepes. Kalau pepes kering, kalau borgibor itu pakai kuah. Berarti Ibu harus bawa itu nanti waktu kita klasikal. Siap, Pak. Iya. Saya ingin coba dengan Pak Alam Saril, dengan Pak Aril. Tapi ininya ini Pak Heru, apa itu ciri khasnya ikannya itu gurame Ranau. Ikan gurame hanya ada di Danau Ranau. Ikan mujair, Pak. Oh, mujair Ranau, mujair Kumbang Ranau. namanya, Pak. Iya. Di daerah lain nggak ada mujair yang itu. Dia khususnya ada hidupnya di Danau Ranau. Nggak ada. Mantap. Iya, Pak. Iya. Bolehlah nanti kita ke situ ya, kita sambil jalan-jalan ke Danau Ranau. Iya, Pak. Iya, harus kita main di Siap, situ. Pak. Iya, oke. Boleh, Pak. Nanti saya jadi turnya, Pak. Oke, siap. Iya, boleh. Siap. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Satu lagi yang belum join siapa Bapak Ibu? 10 kan kita? 10 atau memang 9 kita? 10, Muhammad Syukur tadi masuk. Oh, Pak Syukur tadi Pak yang Syukur. dibilang Pak Anu tadi ya, bilang Pak siapa tadi? Syukur tadi. Pak Uskur tadi ya, akan ada pertemuan. Oke. Pak, sudah ditelepon Pak, bentar lagi masuk dia Pak. Oke ya, kita nggak apa-apa. Oke, mungkin beliau lupa ya. Ya, karena biasanya pagi kan. Bukan lupa Pak, lagi ngawal bupati katanya. Oh gitu. Kenapa Ya, harus lagi dikawal? ngawal bupati. Ini mungkin acara ke mana, ke desa-desa kalau. Oh gitu. Oke. Desa-desa. Dia akan merangkap PLT sekarang. Iya. Oke, ini mungkin Pak. Semalam saya teleponan sama Pak Mugono, katanya ada acara apa? Harganas atau apa gitu. Pak Mugono yang dari Muratara kan. Semalam saya teleponan sama Pak Mugono itu. Iya. Benar, Pak. Kemarin Hari Keluarga Nasional, Pak, di Banyuasin. Oh ya, Harganas ya. Harganas. Iya. Pak. Iya, Pak saya Rauf, lama. Amin ya. Iya, saya lama tuh teleponan sama Pak Mugono tuh. Ya, cerita udah teleponan gitu. Ya, sambil ya kenalan juga biar lebih kenal lebih lanjut ya. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, barusan juga saya telepon Pak Uskur itu. Saya mau tanya, jadi nggak ini dari pakai linknya gitu. Ternyata Pak Uskurnya belum masuk gitu.
Iya, katanya baru keluar dari ada acara pertemuan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya kita berbagi pengalaman Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu mempelajari agenda ketiga dalam self learning, dalam pembelajaran mandiri. Mungkin Bapak Ibu bisa salah satu atau salah dua atau salah tiga dari Bapak Ibu yang ada di kelompok tiga ini untuk menceritakan pengalamannya. Silakan Bapak Ibu. Siapa? Cerita pengalaman aja sih, apa yang Bapak Ibu alami, yang Ibu rasakan, yang Ibu dapatkan ketika self learning, ketika belajar mandiri khususnya di agenda ketiga. Iya, silakan. Siapa? Gimana kalau Pak Heru dulu ya? Iya, karena kalau orang perpustakaan biasanya gemar membaca, termasuk membaca modul ya. Oke, silakan Pak Heru. Gimana Pak Heru? Pengalaman Pak Heru. Gak usah lama-lama, sebentar aja. Oh, pengalamannya Pak. Ya, pengalaman waktu belajar mandiri di agenda ketiga belajar mandiri. Oh iya Pak, waktu belajar mandiri ini Pak, sebenarnya saya ini kurang cocok kalau diajar mandiri itu Pak. Oh gitu. Kenapa Pak? Iya, ya lebih enak kalau ada yang ngajarin, ada yang ngasih tugas gitu Pak. Perlu disuruh dulu baru bergerak saya ini orangnya Pak. Oh gitu. Iya. Kok bisa? Kenapa begitu Pak Heru? Karena saya lebih hobi langsung praktik Pak. Secara sebagai mantan orang teknis kan Pak, jadi enak langsung praktik daripada teori Pak. Teori ya? Iya. Iya. Bingung dengan teori, banyak-banyak teori ya Pak Heru ya? Iya Pak, makanya dikasih tahu kawan, kamu makanya disuruh perpustakaan biar baca banyak buku, biar tambah pinter katanya. Oke siap kata saya. Oh gitu, jadi hikmahnya ya Pak Heru ya, kenapa Pak Heru ditempatkan di perpustakaan gitu ya? Iya, biar banyak buku Pak. Iya, nanti keluarnya nanti Pak Heru bisa jadi orang hebat tuh, banyak ilmu yang didapat. Amin. Iya. Iya. Tapi bukunya dibaca ya Pak ya, bukan jadi alas tidur Pak, nanti bukunya jadikan bantal tidur. Kadang-kadang dibaca Pak. Iya. Kadang-kadang jadi alas. Oh, kadang-kadang jadi alas kayak gitu ya. Kadang-kadang jadi pencitraan ya Pak Heru ya. Iya Pak, kadang-kadang untuk status di WhatsApp dan Pak sedang baca buku. Iya, padahal setelah bikin status bukunya nggak lagi dibaca gitu. Enggak, baca ini aja, rangkumannya aja Pak. Oh gitu, oke. Iya Baik. Pak. Jadi Pak Heru bercerita tentang kendalanya apa ya, kurangnya istilahnya itu apa ya, motivasi diri lah gitu ya, atau kurangnya semangat. Iya benar Pak. Kalau disuruh membaca, karena Pak Heru sebelum di perusahaan pengalaman lama orang teknis, orang lapangan yang biasanya langsung praktek. Jadi begitu dapat tugas untuk baca modul itu kayaknya sama gitu mau mulai atau begitu baca kadang-kadang satu halaman dua halaman sudah mulai terasa lelah gitu ya Pak Heru ya. Ya karena mungkin terbiasa. Iya. Terbiasa tadi karena terbiasa di lapangan. Oke, thank you Pak Heru. Kalau Pak Saifullah gimana Pak Saifullah? Pengalamannya Pak Saifullah di belajar belajar mandiri itu. Kalau yang kami tangkap selama belajar sendiri ini Pak ya, memang kita ini sering menunda-nunda waktu memang. Kalau sudah masih ada hari esok. Nah, jadi apa yang materi sudah dikasihkan itu apalagi dikasih tahu, wah itu 3 hari cukup katanya untuk mengerjakan semuanya. Nah ini nambah ya sudah diundur lagi waktunya. Nah, sampai hari ketiga akhirnya, gitu ya. Ya, bacanya itu udah karu-karuan lagi Pak, karena apa yang kita download kita baca bolak-balik, jadi nanti nggak terarah. Materi mana dulu yang harus kita dahulukan bagusnya kan, jadi nyambung ke bawahnya agenda satunya begini, urutannya begini, jadi kita baca tuh acak. Jadi kadang ke situ apalagi berpikir untuk mengerjakan kuis. Mengerjakan kuis 5 soal itu kemana-kemana. Belum selesai ini udah dapat jawabannya, udah selesai. Jadilah kita cari yang sini lagi. Jadi nggak dibaca semuanya. Jadi cuma cari
jawaban yang dalam kuis itu Kuis aja, Pak. itu. Oke. Jadi kalau sudah terdesak baru Pak ya. Baru kita ini buka sedikit dipelajarin, Iya. jangan sampai kosong nian Pak. Kalau kita bahasanya Iya. jangan sampai nggak ngerti benar itu Pak. Betul ya. Kalau kemarin di kelompok 1 dan kelompok 2 saya kasih pertanyaan sama, pengalamannya malah ada yang bercerita, saya kadang bingung Pak, kok teman-teman kuisnya ada yang dapat 100, kok saya nggak dapat 100 gitu. Ternyata ada kuncinya, ada rumusnya, ada caranya. Oh gitu. Iya, ketinggalan saya katanya ya. Iya, Oh, itu Pak, ya, Pak. kalau Pak Saifullah kayaknya memang ya kendalanya gitu, karena kita beda pelatihan dengan pendidikan ini ya Bapak. Kalau di pendidikan kan kita sepertinya di force, dipaksa gitu ya. Harus baca, Ya. harus paham gitu ya. Nah, kalau di pelatihan ini pada prinsipnya modul-modul itu kebanyakan hanya mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali apa? Karena Bapak Ibu datang ke sini, Bapak Ibu datang sini sudah dibekali, bukan sudah dibekali, di tempat apa ya, di kepalanya Bapak Ibu itu sudah banyak sekali informasi-informasi, pengalaman-pengalaman, di mana diingatkan kembali melalui baca modul. Jadi ketika Bapak Ibu baca modul, oh iya ini, wah kalau ini saya sudah melakukannya gitu. Oh kalau ini yang saya lakukan selama ini seperti ini gitu ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Makanya isi modul itu rata-rata tidak pada pemberian informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang harus Bapak Ibu hafal atau yang harus Bapak Ibu diingatkan, ya, harus diingat. Kebanyakan yang tidak seperti itu modul-modulnya. Jadi modul-modulnya hanya pada mengingatkan kembali tentang Bapak Ibu ini seorang dalam jabatan pemimpin administrator misalnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu ini dibangkitkan kembali untuk menumbuh kembangkan lagi jiwa kepemimpinan kinerja. Karena pada intinya PKA ini adalah fokusnya pada peningkatan kinerja. Begitu Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang peningkatan kinerja Bapak Ibu, itulah yang membedakan antara PKA dengan PKP. Kalau PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, itu stressingnya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan. Sebagai salah satu peran fungsi kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelayan publik kan. Nah, jadi bagaimana meningkatkan pelayanan. Tapi dalam PKA ini, stressingnya itu bagaimana Bapak Ibu nanti, khususnya ketika Bapak Ibu mulai menyusun rancangan aksi perubahan, kemudian mengimplementasikan aksi perubahan, bagaimana caranya Bapak Ibu ini meningkatkan kinerja organisasinya. Ya, jadi kata kuncinya itu bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kinerja. Makanya penamaan dari agenda itu juga khususnya agenda 2 dan agenda 3, juga agenda 4 itu ada kata kinerjanya supaya mengingatkan kembali Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan. Ya. Ya, jadi kalau di agenda 1 kan nama agendanya itu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme kan. Kemudian kalau di agenda kedua nama agendanya adalah kepemimpinan kepemimpinan kinerja. Ya, kepemimpinan kinerja. Sedangkan di agenda 3 adalah manajemen kinerja. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu selalu diingatkan bahwa jadi inilah jadi koridor kita Bapak Ibu. Inilah jadi koridor kita yang menjadi koridor Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mulai menyusun rancangan aktualisasi nanti. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa fokusnya Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai pejabat administrator akan meningkatkan kinerja organisasi Bapak Ibu. Ya, misalnya kalau Bu Farida tadi, bagaimana Bu Farida sebagai pejabat administrator di dinas ya, dinas KB misalnya, mau meningkatkan kinerja di dinas KB itu. Nah, apa yang Ibu Farida lakukan misalnya? Nah, yang Ibu Farida lakukan itulah nanti yang dirumuskan dalam aksi-aksi perubahan. Untuk penjelasan tentang aksi perubahan, Bapak Ibu, nanti kita ketemu di agenda keempat dengan saya. Kebetulan saya diberi wewenang untuk mengampuh, ya, mentutori atau memfasilitasi itu pembelajaran di agenda keempat. Bapak Ibu kan? Oke, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, kemarin di agenda kedua Bapak Ibu dengan Bu Milda atau dengan Bu Tuti Milda. ya? Oh, dengan Bu Milda, Bu Milda, ya? Pak. Perlindungan. Milda dengan perlindungan. Perlindungan.
Pak perlindungan. perlindungan yang agenda 1, Agenda Bu Riri. 1. Ya. Yang kedua dengan Bu Milda kan? Bu Milda. Iya, Bu Milda. Ya, Bu Milda. Bapak Ibu manggilnya apa? Bu Mil ya? Bumil. Saya kira Ibu baru dengan siapa? Dengan Bu Mil katanya. Yang mana Bu Mil? Oh, Bu Milda gitu. Iya. Nanti Bapak Ibu ketemu juga dengan Butut nanti. Oh, Butut. Butut ya, Butut Rohani. Kan di agenda di agenda di PKA ini kan timnya kan ada 4 orang tuh. Ada saya, ada Pak Perlindungan, ada Milda Humaida, Bu Milda Humaida, ada juga Pak Butut Rohani. Oke. Jadi khusus ibu-ibunya Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh Bu Mil dan Butut nanti. Iya. Yang saya khawatirkan kalau nama ibunya Rita, gimana Bapak Ibu panggilnya, menyingkatnya? Iya. Kalau Bu Milda kan Bumil, Bu Tuti, Putut. Saya bingung kalau Bu Rita nanti gimana mau panggilnya ya? Buta, Pak. Buta aja. Biar Oh, nggak Buta. Buta. Saya pula nggak bisa menyebutkan 3 nama di awalnya tuh, Pak. Nggak berani, Pak. Nggak Nggak berani. Oke. Ya, atau namanya Bu Setio, panggilnya Buset. Siapa yang ngajar Buset? Iya. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu di agenda kedua yang Bapak Ibu sekarang masih jalani ya. Nah, Bapak Ibu dengan Bu Milda, kalau Bapak Ibu perhatikan tugas-tugas kemarin, tugas-tugas di asinkronus, itu kebanyakan bagaimana Bapak Ibu merumuskan kegiatan atau merumuskan inovasi atau merumuskan perubahan yang menurut Bapak Ibu perlu dilakukan di organisasi Bapak Ibu. Kira-kira begitu ya? Betul atau betul? Ya, tugasnya itu kan? Tugasnya kan? Bagaimana Bapak Ibu Iya. diminta untuk mencari merumuskan permasalahan yang ada di unit kerjanya, bagaimana Bapak Ibu bisa nanti melihat pemetaan stakeholder-nya, gitu ya. Iya, dan seterusnya seperti itu. Jadi karena di agenda itu kan itu fokusnya adalah bagaimana menumbuh menjadi seorang pemimpin kinerja. Nah, di agenda ketiga ini Bapak Ibu kita sebut dengan manajemen kinerja. Nanti agenda ketiga ini juga keberlanjutan dari agenda kedua, ya. Kalau di agenda kedua itu Bapak Ibu sudah mudah merumuskan kira-kira ini loh perubahan yang nanti akan saya lakukan. Nah, di agenda ketiga ini bagaimana Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu memanage ya kegiatan-kegiatan yang atau perubahan yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, itu. Oleh karena itu, agenda ketiga ini disebut dengan manajemen kinerja. Ya, agenda ketiga ini disebut dengan manajemen kinerja. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, agenda manajemen kinerja, agenda ketiga ini Bapak Ibu, itu membekali peserta, Bapak Ibu selaku peserta PKA dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dibekali dengan ditumbuh kembangkan lagi kemampuan Bapak Ibu dalam hal manajemen kinerja organisasi yang meliputi bagaimana menjalin hubungan kelembagaan, kemudian bagaimana Bapak Ibu mempelajari tentang manajemen resiko dan akuntabilitas kinerja, sehingga apa yang Bapak Ibu nanti terapkan ya, akan merujuk kepada standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran. Nah, gitu. Ya. Jadi intinya di situ. Intinya bagaimana Bapak Ibu memanage kinerja organisasinya. Nah, memanage kinerja organisasi asal Bapak Ibu. Nah, ini filosofi ya amanah yang disyaratkan oleh manajemen kinerja oleh agenda kedua ini. Nah, Bapak Ibu, hubungannya nanti ya hubungan keterkaitan antar agenda Bapak Ibu ya kenapa Bapak Ibu diperlukan untuk belajar manajemen kinerja ini, kira-kira seperti itu ya. Jadi hubungannya dengan keterkaitan agenda, khususnya keterkaitan agenda-agenda 1, 2, dan 3 dalam pelaksanaan PKA ini, ya itu Bapak Ibu bisa dilihat di sini Bapak Ibu, bisa dilihat di sini Bapak Ibu, bisa dilihat
Saya share screen dulu sedikit, ya. Bapak Ibu bisa dilihat, ya. Nah, Bapak Ibu bisa nah, bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah keterkaitan agenda dalam membentuk kompetensi kepemimpinan kinerja. Tadi saya katakan awal fokus koridor kita adalah bagaimana meningkatkan kinerja. Jadi hubungannya ke bagaimana menciptakan pemimpin berkinerja atau bagaimana pemimpin yang fokus pada kinerja. Nah gitu. Jadi keterkaitan begini Bapak Ibu, kalau kita lihat seperti lingkaran ini, jadi nanti antara agenda 2 yang kepemimpinan kinerja yang Bapak Ibu pelajari di agenda kedua dengan agenda ketiga itu saling keterkaitan. Ya, artinya dia saling mengisi satu sama lain. Nah, kemudian kalau ini sudah terkait, sudah terisi, maka mereka ruhi ya atau dijiwai oleh agenda pertama, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, ketiga agenda ini keterkaitannya nanti Bapak Ibu akan pelajari lebih lanjut pada saat Bapak Ibu melakukan studi lapangan. Ya. Jadi yang Bapak Ibu lihat pada saat stula itu bagaimana kinerja dari lokus tempat kita stula itu. Ya. Nah, lokus tempat stula itu nanti Bapak Ibu nanti itu akan memperkaya aksi perubahan Bapak Ibu, aksi perubahan. Di mana aksi perubahan ini Bapak Ibu itu merupakan implementasi dari substansi mata-mata pelatihan yang ada di ketiga agenda itu. Ya, jadi aksi perubahan itu implementasi dari ketiga agenda ini yang diperkaya oleh studi lapangan. Nah, dalam aksi perubahan itu Bapak Ibu, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah menggali permasalahan atau mengidentifikasi permasalahan yang ada di organisasi Bapak Ibu. Itu dasarnya aksi perubahan. Aksi perubahan itu nanti setelah diimplementasikan, maka akan kelihatan bahwa Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu keterkaitannya, itu keterkaitan di mata pelatihan, keterkaitan agenda dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini, keterkaitan ketiga agenda itu, ya, keterkaitan ketiga agenda itu. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita lihat bahwa filosofinya apa ya, amanah dari pembelajaran agenda manajemen ketiga manajemen kinerja ini adalah Bapak Ibu dibekali dengan kemampuan atau menumbuh kembangkan kembali, meningkatkan kembali kemampuan Bapak Ibu dalam manajemen kinerja organisasi. Nah, untuk itu dalam agenda manajemen kinerja ini Bapak Ibu terdiri dari beberapa mata pelatihan. Terdiri dari beberapa mata pelatihan. Untuk agenda ketiga itu ada 7 mata pelatihan. 7 mata pelatihan yang Bapak Ibu pelajari ketika Bapak Ibu mempelajari agenda masuk ke agenda ketiga. Ya. Nah, itu ya. Jadi mata pelatihan ini disajikan dalam modul, kemudian ditegaskan lagi dalam e-learning dan klasikal, dan nanti Bapak Ibu masukkan atau diimplementasikan dalam agenda keempat. Nah, gitu. Mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah akuntabilitas kinerja. Yang pertama adalah akuntabilitas kinerja, kemudian yang kedua hubungan kelembagaan, yang ketiga organisasi digital, yang keempat itu manajemen kinerja, yang kelima standar kinerja pelayanan, selanjutnya yang keenam manajemen keuangan negara, dan yang ketujuh manajemen resiko. Jadi ada 7 mata pelatihan yang ya termasuk dalam agenda kedua ini. Ya, ada 7 mata pelatihan. Baik Bapak Ibu, kita lihat satu persatu, ya kita review sedikit sekilas per mata pelatihan. Ya, dimulai dari mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Nah, kerangka pikirnya Bapak Ibu, jadi mata pelatihan akuntabilitas kinerja ini diawali dengan konsep akuntabilitas itu sendiri Bapak Ibu. Diawali dengan konsep akuntabilitas itu sendiri. Diingatkan kembali Bapak Ibu, apa sih akuntabilitas itu? Nah, apa sih akuntabilitas itu?
Kemudian baru yang selanjutnya dikaitkan dengan akuntabilitas kepemimpinan kinerja. Jadi kalau yang di awal tadi masih konsep umum tentang akuntabilitas, kemudian dispesifikkan lagi kepada akuntabilitas kepemimpinan kinerja. Nah, akuntabilitas kepemimpinan kinerja ini sub-sub bahasanya itu ada 3, pentingnya komunikasi, ada pentingnya budaya akuntabilitas dan keterkaitan antara akuntabilitas dengan manajemen risiko dan kesalahan. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ini nanti akuntabilitas kepemimpinan ini ya dengan ranah pentingnya budaya akuntabilitas ini, akuntabilitas kepemimpinan, pentingnya komunikasi, itu semua ya termasuk akuntabilitas kinerja dan keterkaitan itu semua akan memperkaya pemahaman Bapak Ibu bahwa pentingnya kita belajar budaya akuntabilitas. Pentingnya kita mengingatkan kembali budaya akuntabilitas. Dengan hasil akhir yang diharapkan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempelajari, maka pelatihan akuntabilitas kinerja ini, ya Bapak Ibu memiliki kompetensi melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Nah, itu kan dasar hukumnya ada Perpres nomor 29 2014, ada Permenpan RB nomor 88 2021 dan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Nah, gitu. Ya. Jadi intinya ke situ di kerangka pikir dari mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Kemudian di mata pelatihan yang kedua, manajemen kinerja, ya. Di manajemen kinerja itu diawali dari konsep kinerja itu apa, kemudian konsep manajemen kinerja itu apa, dan konsep kepemimpinan kinerja itu apa. Nah, tiga-tiganya ini nanti akan bersatu, nanti akan diterapkan, ya, akan diterapkan di dalam analisis evaluasi manajemen kinerja. Akan diterapkan dalam menganalisis evaluasi manajemen kinerja. Tapi sebelum diterapkan itu ada dua substansi materi yang Bapak Ibu perdalam lagi, yaitu proses dan komponen manajemen kinerja dan praktek baik dalam manajemen kinerja. Kalau ini semua sudah Bapak Ibu pahami, maka Bapak Ibu diharapkan memiliki kompetensi dalam melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Selanjutnya, kerangka pikir dari proses pembelajaran mata pelatihan standar kinerja pelayanan, Bapak Ibu. Ya, standar kinerja pelayanan, gitu. Jadi ini dalam satu grup pelayanan publik, ya pelayanan publik ya sesuai dengan tadi undang-undang nomor undang-undang ASN ya 5 tahun 2004 ya yang mengatakan bahwa ada 3 peran dan fungsi dari ASN itu. Salah satunya adalah pelayanan sebagai pelayan publik, ya sebagai pelayan publik. Hasil akhir nanti yang diharapkan dari pembelajaran modul standar kinerja pelayanan ini, Bapak Ibu mampu menyusun dan melaksanakan standar pelayanan, juga mampu memahami dan menerapkan standar pelayanan minimal. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, di mata pelatihan organisasi digital, nah ini berhubungan dengan Smart ASN, Bapak Ibu. Smart ASN. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kecenderungan kita adalah banyak memanfaatkan teknologi informasi. Banyak memanfaatkan teknologi informasi. Jadi sepertinya di organisasi Bapak Ibu itu sudah menerapkan organisasi digital ini, artinya dalam hal melakukan pekerjaan itu sudah mulai berbasis kepada teknologi informasi, ya. Nanti diharapkan kalau semuanya sudah tertata melalui dengan memerankan teknologi informasi ini, maka akan terbentuk organisasi yang digital, ya. Organisasi yang berasaskan pada pemanfaatan teknologi informasi tadi, gitu. Ya. Nanti ada materinya, ada konsep dasar, ada pendekatan, dan ada praktek organisasi digital. Nanti diharapkan Bapak Ibu mampu menerapkan digital government, khususnya di organisasi Bapak Ibu. Ya, nah ini diawali dari implementasi aksi perubahan. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian di hubungan kelembagaan, nah ini lebih fokusnya lebih kepada
bagaimana membangun kerjasama antar kelembagaan, bagaimana membangun kerjasama antar kelembagaan. Sebelumnya saya tanya dulu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belajar tadi, belajar tentang di agenda kedua, apakah Bapak Ibu ada mengerjakan tugas yang berhubungan dengan bagaimana membangun pemetaan stakeholder? Ada Bapak Ibu ya? Ada, Pak. Ada ya? Oke, ada ya. Ya, nah jadi stakeholder itu bisa nanti larinya kepada kehubungan kelembagaan. Jadi penerapan ini, maka pelatihan hubungan kelembagaan ini Bapak Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan ini, mengimplementasikan aksi perubahan, terutama bagaimana Bapak Ibu nanti mau mobilisasi stakeholder, bagaimana mau menggerakkan stakeholder yang terlibat dalam perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan. Gitu ya. Jadi di situ kan ada termasuk salah satunya adalah lembaga yang kita masukkan dalam stakeholder itu salah satunya ada disebut dengan NGO tadi ya, non government organization, itu organisasi non kepemerintahan. Maka di sini ada kerjasama antara Pemda dengan swasta. Oke. Nah, hasil akhirnya yang diharapkan dari sini di hubungan kelembagaan ini Bapak Ibu nanti bisa membangun hubungan kelembagaan dan kerjasama kelembagaan. Bapak Ibu diharapkan bisa membangun hubungan kelembagaan dan juga nanti Bapak Ibu bisa meningkatkan kerjasama kelembagaan. Ya, oke. Kemudian ya ini manajemen keuangan. Ya ini larinya ke bagaimana kita konsep kebijakan perencanaan, kemudian konsep kebijakan penganggaran. Ya, perencanaan dan penganggaran itu dasarnya. Kemudian nanti bagaimana Bapak Ibu memahami tentang kebijakan fiskal, ya, kemudian manajemen penganggaran, dan hasil akhirnya diharapkan nanti Bapak Ibu mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan dan melaporkan anggaran secara akuntabel. Ya, oke, ya secara pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ini adalah manajemen risiko. Ya, jadi tentu saja dalam setiap melakukan pekerjaan, kegiatan atau perubahan, tentu Bapak Ibu harus juga mempertimbangkan risiko-risiko, ya, risiko-risiko yang muncul. Jadi Bapak Ibu, oke, lihat kembali nanti pada saat Bapak Ibu merumuskan kegiatan untuk dalam hal pelaksanaan aksi perubahan ini, nanti Bapak Ibu lihat lagi kira-kira resiko yang timbulnya apa, ya, resiko yang timbulnya apa. Nah, resiko ini katanya kalau dia tidak diselesaikan maka akan berpotensi untuk menimbulkan konflik, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu juga akan merumuskan kira-kira gimana dalam penanganan konflik ini, dalam penanganan konflik. Tentu saja ya, dalam satu kegiatan kan tidak semuanya pro dan kontra, gitu kan. Bapak Ibu belajar di jaring kerja tadi kan ada stakeholder yang pro, ada stakeholder yang kontra, ada yang mendukung atau pro, ada yang kontra, yang tidak mendukung atau yang dia tetap bertahan dengan cara dia. Oke, seperti itu. Nah, ini berisiko untuk konflik. Nah, yang ini yang Bapak Ibu analisis ketika Bapak Ibu mempelajari modul dari mata pelatihan manajemen risiko. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu sekilas tentang sedikit overview tentang apa sih yang Bapak Ibu pelajari dalam agenda kedua. Jadi ini pembelajaran sudah Bapak Ibu lakukan, pelajaran secara mandiri. Tugas kami hanyalah ada menguatkan kembali. Ya, tadi di awal juga saya katakan yang manajemen keuangan kita tidak perlu berteori-teori tentang keuangan itu, ya, tapi bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mengambil intisarinya supaya nanti ketika melakukan aksi perubahan ada kaitannya dengan manajemen keuangan. Ya, nanti aksi perubahan Bapak Ibu nanti akan ada kaitannya itu di substansi mata pelatihan agenda ketiga ini. Misalnya ada sub yang membicarakan tentang organisasi digital. Kira-kira kontribusi dari perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan dalam pembangunan organisasi digital tempat Bapak Ibu bertugas, itu bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan organisasi digital. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan sehubungan dengan
mata pelatihan atau hubungan dengan manajemen ini, hubungan dengan manajemen kinerja, manajemen kinerja. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Oke. Iya. Baik, kalau tidak lagi Bapak Ibu, kita langsung masuk ke yang selanjutnya. Kita penjelasan tugas ya. Hari ini saya akan menjelaskan tugas untuk besok ya, tugas untuk hari ke-14 saja Bapak Ibu ya. Ya, untuk hari hari ke-15 ya, ke-14 ya. Hari ke-15 ya. Hari ke-16 ya, hari ke-16 ya. Hari ini hari ke-15. Ya. Untuk tugas Ya, besok 16, Pak. ya, ke-16 ya. Oke. Untuk tugas besok Bapak Ibu, saya share screen dulu. Ya. Ini untuk tugas besok Bapak Ibu ya. Ini tugas untuk hari sini ya. Ya, tugas untuk hari ke-16 ya. Tugas hari ke-16. Jadi Bapak Ibu silakan nanti di-review kembali, dibaca kembali, dilihat kembali modul yang membicarakan tentang akuntabilitas kinerja ya. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu coba pikirkan kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu kerjakan ya dalam dalam hal atau dalam pimpinan sebagai pejabat administrator ya. Oke, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya sehubungan dengan keberlangsungan unit organisasinya ya. Sehubungan dengan keberlangsungan unit organisasinya. Apa isinya yang Bapak Ibu lakukan itu? Nanti yang Bapak Ibu lakukan itu Bapak Ibu silakan membuat rancangan kinerja atau manajemen kinerja. Bisa saja dalam hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan tadi, di mana isinya itu bisa jadi Bapak Ibu identifikasi dulu apakah di tempat Bapak Ibu itu ada masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerjanya apa, ya. Oke. Ya, bisa saja bisa saja lebih dari satu ya masalah berhubungan dengan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya Bapak Ibu juga rumuskan langkah atau upaya untuk memperbaiki masalah ini. Untuk memperbaiki masalah ini, untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira menurut Bapak Ibu langkah-langkahnya apa saja. Ya. Nah, langkah-langkah kemudian selanjutnya rumuskan juga langkah-langkah dalam membangun budaya akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas kerja. Prinsip-prinsip akuntabilitas kerja Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam modul ya apa saja prinsip-prinsipnya, serta merumuskan langkah atau upaya komunikasi dan koordinasi dalam organisasi karena peran Bapak Ibu sangat strategis sebagai pejabat administrator. Ya, ini tugas individu. Silakan Bapak Ibu bikin manajemen atau rancangan kinerja yang mana dibuat dalam file PDF maksimal 5 lembar. Ya, kertas spasinya 1,5, kertasnya A4, hurufnya huruf Arial ya. Hurufnya huruf Arial, jangan huruf Arial ya. Arial itu. Beda antara A Yang dengan pertama tadi Pak, tolong. Oke. Yang nomor Ya. 1 tadi Pak. Oh ya boleh. Sebentar ya Pak Uskir ya, kita lanjutkan dulu ini. Nah, kertasnya kertas A4 dan ingat Bapak Ibu di situ saya kasih keterangan maksimal. Apa maksudnya maksimal di sini? Paling lama, Pak. Paling banyak. Oh, paling banyak. Ya, jadi paling banyak 5 lembar. Kalau menurut Bapak Ibu tugas ini bisa selesai dengan setengah lembar, silakan dikumpulkan. Oke, gitu. Karena maksimal, jangan sampai melebihi 5 lembar. Artinya di bawah 5 lembar itu diizinkan, sah-sah saja. Ya. Oke, kalau 5 lembar nanti kerepotan saya membacanya. Karena kadang-kadang masalahnya sama saja dengan yang dimakan Pak Saiful tadi dengan Pak Heru tadi ya. Ya, kadang-kadang bolak-balik bacanya gitu ya.
Iya, jadi ya gitu ya Pak Heru tadi apa sih Pak Anu tadi yang bilang tadi. Gitu sama. Jadi maksimal 5 lembar, ya kalau maksimal 5 lembar Bapak Ibu cukup, ya jangan sampai bisa di bawah 5 lembar, 1 atau 2 atau setengah lembar atau 1,5 gitu aja. Ya, hurufnya huruf Arial, ukurannya 12. Nah nanti Bapak Ibu tugas-tugas ini nanti Bapak Ibu masukkan ke Google Drive, nanti yang Bapak Ibu ketik di LMS itu linknya saja, link daripada Google Drive-nya, gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk ini Bapak Ibu, untuk tugas ini Bapak Ibu tidak usah dicatat, nanti saya kirimkan dalam bentuk PDF-nya kepada Bapak Ibu. Nah, nanti file ini saya kirimkan ke Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Jadi tidak usah dicatat Bapak Ibu. Oke, nanti supaya bisa di-review kembali. Ya, itu tugas individu. Kemudian ada tugas kelompok. Ini kalau tugas kelompoknya ini nanti kita bagi saja kelompoknya 5 orang, satu kelompok 5 orang. Ya, Bapak Ibu nanti silakan. Yang pertama, Bapak Ibu analisis permasalahan pada unit kerja pemerintah daerah. Jadi ambil yang secara umum saja Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Nanti misalnya Bapak Ibu dalam kelompoknya ada yang berasal dari Lahat, misalnya Muratara, Musirawas, Opo Selatan, nanti silakan berunding saja. Kita ini yang umum saja, artinya di Opo Selatan terjadi, di Musirawas terjadi, misalnya di Muratara terjadi, di Lahat juga terjadi, di Sarolangun juga terjadi. Misalnya kalau dalam kelompok itu Bapak Ibu asalnya dari asal yang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Kemudian analisis permasalahan, kira-kira analisisnya gimana? Ya Bapak Ibu untuk metode analisis mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat di pembelajaran manajemen perubahan sektor publik kalau nggak salah, di agenda kedua. Di modul itu ada. Ya, selanjutnya Bapak Ibu rumuskan langkah-langkahnya, langkah-langkah penyelesaian masalah dari jadi analisis ini Bapak Ibu dalam ketika Bapak Ibu mengidentifikasi permasalahan akuntabilitas kinerja ini kan banyak nih, bisa lebih dari satu. Kemudian Bapak Ibu bisa ada 5, nah 5 itu Bapak Ibu analisis untuk mendapatkan satu saja. Nanti yang Bapak Ibu lanjutkan untuk tugas berikutnya, yang selanjutnya misalnya yang nomor 3 dan 4 itu khusus ke permasalahan yang terpilih. Ya, kemudian buat langkah-langkah penyelesaian masalah, ya kemudian buat juga langkah-langkah membangun budaya akuntabilitas berdasarkan permasalahan tadi, permasalahan yang terpilih tadi di poin kedua. Hasil diskusi Bapak Ibu tidak usah disampaikan dalam PDF Word, tapi cukup dalam bentuk PPT. Ya, kalau PPT-nya mungkin susah di-upload, gunakan link seperti tadi aja. Ya, bentuk link dengan maksimal juga ini maksimal 15 slide. Kalau 5 slide cukup, 5 slide saja. Ya. Dengan ukuran hurufnya silakan gunakan huruf jenis huruf apa saja. Dan jelas hurufnya minimal ukurannya 24, size-nya atau font-nya itu minimal 24 ya. Jangan di bawah 24, nanti kekecilan takutnya. Pokoknya nanti silakan Bapak atur saja disesuaikan dengan isi dari poin-poin yang Bapak Ibu paparkan dalam slide tersebut. Nah, hasil diskusi berserta dokumentasinya dikumpulkan di LMS per individu. Nanti yang mengumpulkannya per individu. Sesuai judul ini tugas kelompok hari ke-16 misalnya. Nanti untuk misalnya untuk Bu Farida yang misalnya satu kelompoknya ada Bu Farida, Bu Riri, misalnya Pak Sipula, Pak Heru, Pak Uskur, misalnya 5 ya. Dan nanti satu hasil yang Bapak Ibu berlima ini. Tapi pada saat mengumpulkannya sendiri-sendiri. Ya, Bu Farida mengumpulkan sendiri, Bu Riri juga mengumpulkan sendiri, Pak Heru juga mengumpulkan sendiri di LMS-nya itu. Tapi isinya sama dalam satu kelompok itu. Di kelompok sama isinya sama gitu. Itu foto saya. Ya. Berikut juga dokumentasi LMS-nya. Dokumentasinya bisa berbentuk foto saja, screenshot dari kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom, screenshot dari Zoom-nya, atau screenshot kalau Bapak Ibu bikin video, screenshot dari videonya, atau kalau menggunakan alat yang lain, misalnya menggunakan misalnya Google Meet ya, screenshot dari Google Meet-nya. Dikumpulkan dengan batas pengumpulan tanggal 8. 8 itu hari Senin ya. Saya tunggu hari Senin. Ya, ingat yang dikatakan sama Pak Saifullah ya. Masih lama ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin aja lah nanti kita bikinnya. Iya. Bapak 8 besok, Pak. Tanggal 8 besok, Pak. Oh, besok bukan Senin ya? Oh iya. Besok. Iya, tanggal 8 besok. Saya kira Senin. Ya, sebenarnya tanggal 11 ya. Oke, besok tapi jam 23:59. Ya. Ya, jadi jam 12 malam terakhirnya itu. Oke.
Baik, untuk pembagian kelompoknya, ya, untuk pembagian kelompoknya nanti kita lihat saja langsung di kelompok. Sebentar Bapak Ibu, kita lihat di pembagian kelompok. Sebentar Bapak Ibu, pembagian kelompok 3 ya. Saya lihat di pembagian kelompok 3. Pembagian kelompok, ya, pembagian kelompok 3 itu kelompok 1 kita langsung belah dibagi 2 saja ya, kita 10, 5, 5 ya. Ya, di kelompok 1 itu ada Pak Darwis, ada Bu Evita, Bu Farida, Pak Heru dan Bu Linda. Oke, itu di kelompok 1. Di kelompok 2-nya itu ada Pak Syukur, ada Pak Saifullah, ada Pak Uskur, dan ada Ibu Riri. Ya, Pak Marzuki satu lagi. Ya, jadi Pak Marzuki, Pak Muhammad Syukur, Pak Saifullah, Pak Saifullah Aprianto, Pak Uskur, dan Ibu Riri. Ya, Ibu Riri sendiri yang ibu-ibunya di kelompok itu ya. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tugas individu ini, tugas individu dan tugas kelompok ini. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak, Ya silakan. tadi hasil diskusi dalam bentuk screenshot juga di-upload di LSM, di LMS ya Pak ya. Iya, tapi Jadi dia dimasukkan di file Bu, satukan file dengan tugasnya. Jadi misalnya di tugas kelompok PPT ya. Nah, PPT itu nanti dijadikan PDF, dimasukkan juga screenshot dari bukti diskusinya Bu. Itu saja. Jadi dia baru nanti dirubah ke dalam file ini, rubah ke dalam file PDF. Ya, rubah nanti ke dalam file PDF sehingga nanti Ibu masukkan ke Google Drive ya. Ibu masukkan ke Google Drive, baru nanti Ibu upload link dari Google Drive tersebut di file PDF. Gitu, Bapak Ibu. Iya, gitu Bu Farida ya. Jadi tidak usah gambarnya yang ditampilkan, tapi cukup ya langsung jadikan PDF saja. Tidak usah misalnya file ini gambarnya tidak usah. Ya. Jadi cukup nanti langsung ke file PDF saja. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tugas ini. Nah, untuk tugas hari berikutnya, hari ke-16, nanti hari Senin saja nanti kita. Karena kalau saya paparkan sekarang, takutnya Bapak Ibu bingung nantinya. Atau nanti pikirnya, aduh ini terlalu banyak ini tugasnya, ini bingung nanti. Akhirnya karena terlalu banyak tugas, tidak usah dikerjakan lah. Iya. Ya, tugas berat akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan, gitu ya. Tanya Pak. Ya, silakan Pak Heru. Gimana Pak Heru? Bisa nggak Pak, kalau kumpul tugasnya itu seolah-olah kan agenda 3 ini kan harusnya besok Pak ya, tanggal 8. Jadi kita buat Pak, kumpulnya itu tanggal 9 Pak, sampai jam 23.59. Kalau boleh Pak usul Pak. Karena ada hari Minggu ya? Iya Pak. Oke, ya saya sih tergantung kesepakatan lah, gimana kesepakatannya. Kesepakatan yang lain ini. Iya Pak, sampai tanggal 9 lah Pak kumpulnya Pak. Ya pokoknya cepat sekali Pak, tanggal 8 Pak. Iya, tergantung kesepakatan inilah, kesepakatan Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 3 ini. Saya mengikuti. Sepakat ya, kawan-kawan. Sepakat. Nambah sehari, jangan tanggal 8. 8 nanggung besok gitu. Nanggung. Sepakat kita Pak. Belum buat tugas esai gitu. Iya. Saya agenda 3 belum ini. Iya. Agenda 2 masih agenda 2 kan. Agenda 3 Pak. Agenda 3 Pak, kita kan agenda 3 perjalanan Bapak nih Pak. Oh iya, nah, tugasnya agenda 2 udah selesai belum? Tugas agenda 2? Sudah selesai Pak. Oh udah. Tapi belum ngupload Pak. Oh tinggal ngupload. Oke. Ya Pak. Oke, ya nggak apa-apa Pak, saya tunggu hari Minggu juga nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu pasti tahu tanggal 8 itu pasti saya masih sibuk kan.
Iya, Tempatnya iya, 7.19 gitu. ya, oke. Ya Bapak Ibu itu di chat sudah Iya, saya silakan di-download sekarang Bapak Ibu. 7216. Ya bahan tayang itu ada di chat. Bapak Ibu buka chat Zoom. Nah itu ada bahan tayang sudah saya upload. Silakan di-download Bapak Ibu. Kamar 721. Ah itu. Karena kalau Zoom kita sudah selesai ya tidak bisa lagi kita mengupload ya. Oke, Bapak Ibu, tadi usul Pak Heru tadi semuanya sepakat. Ya, saya robah saja nanti redaksinya kita ganti saja tanggal 9 jam 23:59 ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau Iya, Pak. disampaikan? Silakan, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, Pak. baik. Bapak Ibu, demikian pembelajaran sinkronus kita di hari pertama. Di hari ke-15 ya, 16 ya. 16 ya, di hari ke-16. Ya, pembelajaran kita di agenda pertama, sinkronus pertama di agenda pertama. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita ini, selama pembelajaran sinkronus kita hari ini. Dan terakhir Bapak Ibu, seperti saya katakan di awal, saya standby kalau seadanya Bapak Ibu menemui kendala atau menemui kesulitan, ada hal-hal yang mau Bapak Ibu diskusikan, yang mau Bapak Ibu tanyakan, silakan komunikasikan saya dengan saya. Di bahan tayang itu juga sudah saya masukkan nomor WA saya dan juga ada di situ akun media sosial saya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau bertanya lewat akun media sosial, ya itu ada nama akun media sosial. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menonton ulang Zoom ini, itu sudah saya rekam. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan di akun YouTube saya. Nanti saya upload di akun YouTube saya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita. Tetap semangat, selamat berakhir pekan. Karena waktunya 2 hari, mungkin kita menggunakan prinsip atau moto dari Pak Saifullah ya. Karena masih ada 2 hari untuk besok, santai saja dulu, hari Minggu baru kita. Gitu. Iya. Dan itu juga tersusul Pak Heru tadi ya Pak Heru ya. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Thank you Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya live dulu Bapak Ibu ya. Ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Thank banyak, you, Pak. you are welcome. Bye bye, see you. Tetap semangat ya. Bye. See you, Pak.